Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo proses Villa, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan belajar bersama di channel Dapur Islami bersama Vita Aisyah. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, merahmati dan meridhoi segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Proses Villa, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana membuka warung kecil-kecilan penyet di rumah, tapi untuk skala keluarga saja ya. Jika ingin dikembangkan untuk usaha di luar rumah atau di rumah tapi lebih besar, bisa juga. Tinggal kita perbanyak bahan dasar dan sediakan tempat saja. Saat ini saya akan memberikan tips penyet untuk tahu, tempe, dan ayam. Saya tidak membuat video cara membuat ungkepan ayam dan tahu tempe ya Brosis Villa, karena saya yakin insya Allah Brosis Villa sudah pandai-pandai dalam membuat ungkep ayam ya. Di sini saya akan berbagi cara setelah kita belajar bagaimana garam itu akan rusak jika dimasak dan malah berubah menjadi racun, maka kita beralih bagaimana cara mengungkep ayam, tempe dan tahu supaya lebih sehat, yaitu ini tadi saya masak ayam hanya dengan rempah-rempah dahulu ya. Karena daun salam, serai, daun jeruk, jahe, ketumbar, kunyit, kemudian bawang, terus gula ya. Jadi kita masak ayam dengan rempah-rempah tadi sampai matang. Kemudian setelah matang kita matikan kompor, kita diamkan beberapa menit, baru kita tambahkan garam dan bubuk kaldu. Baru terus kemudian kita aduk-aduk ya. Jika ingin meresap, biarkan dulu ya sampai beberapa jam biar bumbunya meresap dan rasanya lebih gurih. Untuk tahu dan tempe sama saja ya, jadi kita tidak perlu memasak, mencampurkan langsung garam, bumbu kaldu atau bumbu-bumbu lain ya. Misalnya Brosis Villa menggunakan bumbu instan seperti ini, racik ikan goreng atau ayam goreng ya. Ini juga kita masukkan setelah kompor dimatikan dan uap panas sedikit hilang ya, baru kita aduk bersama ayam, tahu dan tempe. Untuk sambalnya, ini bumbu dari Dapur Islami ya. Saya biasa menggunakan miri, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, gula jawa, garam, bubuk kaldu, dan terasi. Nanti ini miri, bawang merah, bawang putih, tomat, serta cabai dan terasi akan saya goreng sebentar ya, kemudian baru diulek. Setelah itu kita tambahkan garam dan bubuk kaldu serta gula jawa. Terserah Brosis Villa ya untuk ukurannya, sesuaikan kebutuhan saja dan tingkat kepedasan diatur sendiri ya. Ini lalapannya ya, ada kubis atau kol, timun, daun kemangi ya. Bisa juga ditambahkan terong kalau ada ya, atau lalap-lalapan lain ya, sesuai keinginan masing-masing. Let's start cooking. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ayamnya ya Brosis Villa. Kemudian kita masukkan tempenya sekalian dan tahu. Kita tunggu sampai matang ya, jangan terlalu kering ya, nanti keras ya ayamnya, terlalu keras kalau terlalu kering nanti. Kita perkirakan saja sudah cukup kuning keemasan, kita angkat ya.
Oke, jangan lupa sambil menunggu gorengan kita matang, kita berzikir, bersolawat, ya. Bisa juga kita dengarkan murotal atau kajian ilmu lewat handphone. Alhamdulillah sudah selesai ya proses platingnya. Maaf tidak saya video semua karena mungkin banyak memakan waktu ya. Dan saya yakin proses juga bisa melakukannya ya. Karena ini sangat mudah sekali, tinggal kita menata, ya kita kreasikan ya. Kalau misalnya ada tomat bisa kita tambah di sebelah sini ya, atau sebelah sini, nanti biar bisa lebih cantik lagi. Proses bisa memilih cara penyajian ya. Kalau misalnya yang ini kita sajikan secara terpisah ya, lauk, sambal dan lalapan. Terus kemudian yang ini kita jadikan satu penyajiannya, jadi sambal sudah jadikan satu dengan lauk serta lalapan ya. Kita pilih caranya sesuai selera kita ya, Brosiswila. Menu penyet ini memang everlasting menu ya, jadi memang tidak ada bosannya kita memakan jenis menu penyet ini ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang malah semakin rame ya, banyak orang yang menyukai menu penyet ini. Ya, tinggal kita nanti bisa tambahkan ikan lele ya, ikan bawal, gurami, ada bebek atau ayam kampung ya, ayam pejantan juga bisa. Pokoknya terserah Brosiswila jika ingin membuat usaha kecil-kecilan di rumah atau di luar rumah ya. Tapi ingat ya Brosiswila, sebelum kita memulai usaha kita, libatkan Allah ya. Bagaimana cara kita melibatkan Allah untuk memulai usaha bisnis kita? Kita tanya pada Allah saat kita sholat tahajud, pada saat kita beribadah, doa ya. Kita kuatkan doa kita dan permintaan petunjuk kepada Allah bagaimana dengan usaha yang akan kita jalankan. Apakah Allah meridhoinya atau tidak ya. Nanti insya Allah akan ada jawaban-jawaban dari Allah dengan sangat jelas ya. Apalagi jika saat kita muhasabah dan berdoa di sepertiga malam terakhir itu ya, insya Allah akan semakin cepat jawaban dari Allah ya. Dan diusahakan jika kita ingin memulai usaha, jangan meminjam modal dari bank ya. Kalau kita tidak mempunyai modal gimana? Bersabar dahulu ya. Kita bersabar dahulu, teruskan kita berdoa, mohon kepada Allah untuk diberikan modal oleh Allah yang halal dan thayyib ya. Jangan sampai kita menggunakan modal yang ada hubungannya dengan riba, karena nanti lambat laun akan hancur usaha kita ya, karena kita tahu bagaimana besarnya dosa riba tersebut. Meskipun awalnya usaha kita nanti akan baik-baik saja, tapi Allah akan menegur kita di saat pertengahan atau akhir ya. Dan lebih baik jika Allah mau menegur kita agar kita sadar. Tapi kalau Allah marah pada kita sehingga kita dibiarkan begitu saja bergelimang dengan dosa-dosa riba, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus mulai dari sekarang cari tahu bagaimana cara Allah memudahkan usaha kita. Oke Brosiswila, terus semangat ikhtiar ya. Thanks for watching. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.